Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Livia, NIM 2018 10 11 03 11 595. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum pasar modal. Pengertian pasar modal atau capital market. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek dapat dikategorikan sebagai utang dan ekuitas, sedangkan perusahaan atau lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Pasar modal antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit dan dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal dibedakan atas dua segmen, yaitu non-security segment dan security segment. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Jenis pasar modal ada 3, pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar bursa paralel. Pasar perdana adalah yaitu pasar yang melakukan penjualan perdana efek atau sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa pasar sekunder. Pada pasar ini, efek atau sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi. Pada pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas, saham, obligasi, dan hipotek. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar tempat penjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder, efek saham yang sudah berada di tangan masyarakat. Hasil jual beli saham tidak masuk lagi ke kas perusahaan, tetapi berada pada pemegang saham yang bersangkutan. Bursa paralel. Bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta dengan bentuk pasar sekunder. Bursa paralel diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE. Instrumen pasar modal. 1. Saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Obligasi. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Tak hanya perseorangan atau perusahaan saja yang bisa membuat surat utang, yang dibuat setelah mereka meminjam sejumlah dana sebagai modal usaha. Negara pun bisa membuat surat utang yang kemudian diperjualbelikan sebagai instrumen pasar modal. Reksadana. Reksadana ada 4 jenisnya: reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Reksadana pasar uang yang dananya akan diinvestasikan ke produk-produk pasar uang seperti deposito, SBI, dan sebagainya. Reksadana pendapatan tetap, 80% dana akan dibelanjakan untuk instrumen investasi berupa sukuk atau obligasi. Reksadana campuran, investasinya ke saham dan obligasi, sisanya baru pasar uang. Reksadana saham, 80% dana akan diinvestasikan ke produk saham. Keempat, derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Pada umumnya, derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor penyebab pergerakan harga di modal pasar yang lain, tanpa mempengaruhi nilai produk acuan. Pelaku pasar modal. Itu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang lebih dikenal dengan Bapepam (LK) saat ini telah digantikan perannya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pelaku pasar modal ini merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Lembaga ini memiliki tugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal sehari-hari. Yang kedua, lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan pasar modal di Indonesia disebut dengan KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Sebagai pelaku
pasar modal KPI bertugas satu menjalankan kegiatan keliling pasar modal, yaitu menentukan hak dan kewajiban transaksi bursa dari setiap anggota keliling. Hal ini wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi. Menjamin penyelesaian transaksi bursa dan dengan menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban para pelaku pasar modal secara hukum. KPI inilah yang menjamin pembeli modal menerima saham yang dibelinya dan pihak penjual juga menerima uang dari hasil penjualan surat berharganya. Investor merupakan pelaku pasar modal yang paling utama karena merekalah yang akan melakukan kegiatan aktif di bursa efek, mulai dari membeli dan menjual surat-surat berharga satu sama lain. Investor yang saling berinteraksi dalam pasar modal ini bisa berasal dari dalam negeri maupun asing. Emiten juga merupakan pelaku pasar modal utama di samping para investor. Merekalah pemilik saham dan surat berharga yang beredar untuk diperjualbelikan di lantai bursa efek. Emiten merupakan perusahaan publik yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diperbolehkan untuk menjual sebagian surat kepemilikan atas perusahaan tersebut. Ada manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang berkegiatan di pasar modal dikelola oleh pihak ini. Perantara perdagangan atau broker pialang. Perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga disebut sebagai broker atau pialang. Peran broker atau pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pihak dalam jual beli efek ada dua, yaitu pihak penjual emiten dan pembeli investor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pialang atau broker adalah pihak yang menjadikan perantara antara emiten dan investor dalam melakukan transaksi surat berharga. Tugas pialang atau broker selaku pelaku modal pasar modal meliputi memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan surat-surat berharga tentang para investor. Lembaga penunjang pasar modal, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk yang untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Lembaga penunjang pasar modal. Bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek adalah penasehat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.